Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Mari kita mulai renungan pagi kita.
Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah padang belantara yang rimbun. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Win Collier. Mari kita mulai kisah inspiratif. Seabad yang lalu, hutan rimbun pernah menutupi sekitar 40% wilayah Ethiopia, tetapi sekarang tinggal 4% yang tersisa. Penebangan hutan yang dilakukan untuk pertanian tetapi tanpa melindungi pepohonan telah menimbulkan krisis ekologi. Mayoritas dari sisa-sisa wilayah yang masih hijau berada di bawah perlindungan gereja. Selama berabad-abad, jemaat-jemaat lokal dari gereja Ortodoks Ethiopia Tewahido telah memelihara oasis-oasis di tengah padang belantara yang tandus. Foto-foto yang diambil dari ketinggian memperlihatkan pulau-pulau rimbun yang dikelilingi pasir berwarna coklat. Para pemimpin gereja tersebut dengan tegas menyatakan bahwa menjaga keberlangsungan hidup pepohonan hijau itu adalah bagian dari ketaatan mereka kepada Allah sebagai pengelola ciptaannya. Israel adalah bangsa yang hidup di tanah gersang, tempat padang belantara, dan kekeringan yang buruk mengancam. Kepada mereka, Nabi Yesaya menggambarkan masa depan yang Allah kehendaki, yaitu ketika padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Allah ingin memulihkan umat-Nya. Tetapi Dia juga ingin memulihkan bumi ini. Dia akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam dunia yang telah diperbarui Allah, bunga-bunga bermekaran di padang belantara. Pemeliharaan Allah atas ciptaannya termasuk manusia, sepatutnya mendorong kita untuk ikut memeliharanya. Kita dapat hidup mengikuti rencana agungnya untuk membangun sebuah dunia yang kembali pulih dan utuh, dengan mengelola apa yang telah diciptakannya. Kita dapat bekerja bersama Allah untuk membuat segala jenis padang belantara menjadi rimbun dengan kehidupan dan keindahan. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, di manakah Anda melihat alam ciptaan Allah menjadi gersang atau kering? Bagaimana Anda akan berperan untuk membuat padang belantara menjadi rimbun? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Untuk bangsa Israel, Hari Tuhan adalah hari ketika Tuhan akan mengadili semua bangsa asing yang bermusuhan dengan Israel. Pada waktu itu, Allah akan memberikan berkat-berkat-Nya kepada Israel sebagai bangsa perjanjiannya. Yesaya 35 ayat 4 merangkum sikap ganda ini, Allahmu datang untuk menghukum musuh, Ia datang menyelamatkan kamu. Ketika menubuatkan hukuman Allah atas bangsa-bangsa, Sang Nabi memberi peringatan, Tuhan murka atas segala bangsa. Ia telah menghususkan mereka untuk ditumpas. Lalu Yesaya menenangkan umat Allah tentang kemegahan yang akan mereka nikmati ketika Dia datang untuk menyelamatkan dan memulihkan mereka. Yesus merujuk kepada ayat 5-6 tersebut ketika Dia menegaskan identitasnya sebagai Mesias untuk menghibur Yohanes Pembaptis yang sedang mengalami tawar hati di dalam penjara. Allah datang menyelamatkan umat-Nya. Tema ini menyiratkan harapan dan kegembiraan dalam penyelamatan Allah, terutama bagi umat Israel yang mengalami pembuangan Babel. Allah datang menyelamatkan umat-Nya adalah menunjukkan kehadiran aktif Allah dalam kehidupan dan sejarah, yang membawa penyelamatan dan harapan bagi umat-Nya. Pernyataan ini mencerminkan sifat penyelamat, penuh kasih, dan kuasa Allah yang memandu dan melindungi umat-Nya. Perikop ini menunjukkan bahwa Allah memberikan penghiburan kepada mereka yang merasa lemah dan terdesak. Penyelamatan Allah adalah suatu tindakan positif yang menunjukkan bahwa Allah datang untuk menguatkan, menghibur,
dan memberikan keberanian kepada mereka yang merasa tidak mampu. Perikop ini mencerminkan perhatian Allah terhadap kondisi manusia, terutama mereka yang dalam kesulitan. Ketika Allah menyatakan kepedulian dan kehadirannya untuk menyelamatkan, hal itu memberikan harapan bahwa Allah memahami penderitaan dan kesulitan yang dialami umatnya. Perikope ini juga menunjukkan bahwa penyelamatan Allah tidak terbatas oleh kekuatan atau kecakapan manusia. Allah datang untuk menyelamatkan bahkan ketika manusia berada dalam keadaan lemah dan rentan. Ini menciptakan gambaran penyelamatan yang tidak bergantung pada kemampuan manusia, melainkan pada kekuatan dan kasih Allah. Pertanyaan kita adalah bagaimanakah cara Allah membawa keselamatan itu bagi umatnya? Jika kita mendalami Yesaya 35 ayat 1-4, maka kita menemukan bagaimana cara Allah menyelamatkan umatnya. Hal itu tampak dari penjelasan ayat demi ayat perikop ini. Mari kita lihat setiap ayat secara singkat. Pertama, terjadi perubahan dramatis. Ayat ini menggambarkan perubahan dramatis dalam kondisi lingkungan yang awalnya gersang dan tandus menjadi subur dan berbunga. Ini dapat diartikan sebagai simbol penyelamatan dan pemulihan yang akan dibawa oleh tangan Allah. Apakah yang mengalami perubahan dramatis? Padang gurun dan tanah kering, yang secara alami cenderung gersang dan tandus, akan bergirang karena adanya penyelamatan Allah yang membawa kehidupan dan kesuburan. Tumbuhnya bunga mawar. Bunga mawar sering kali diartikan sebagai simbol keindahan dan kebangkitan. Dalam konteks ini, bunga mawar menggambarkan kemegahan dan kehidupan yang baru setelah proses penyelamatan. Terjadi pemulihan spiritual dan fisik. Kesukacitaan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga rohaniah. Penyelamatan Allah tidak hanya membawa pemulihan pada tanah, tetapi juga memberikan kehidupan yang baru dan pemulihan spiritual bagi umatnya. Dengan demikian, frasa padang gurun dan tanah kering akan bergirang, menciptakan citra kegembiraan dan sukacita dalam respons alam dan umat manusia terhadap penyelamatan dan pemulihan Allah. Ini adalah bagian dari pesan nubuat yang menyampaikan harapan dan kegembiraan akan datangnya tindakan penyelamatan yang luar biasa. Kedua, reaksi umat Allah. Ayat ini menggambarkan reaksi sukacita dan kegembiraan umat Allah karena melihat tanda-tanda penyelamatan yang akan dibawa oleh Allah. Ada beberapa alasan bersukacita, yakni transformasi yang indah. Pernyataan ini menggambarkan transformasi dari keadaan tandus dan kering menjadi sesuatu yang indah dan subur, seperti bunga mawar yang berbunga lebat. Ini menciptakan citra pemulihan dan perubahan positif yang spektakuler. Kehadiran kekuatan penyelamat. Bunga mawar sering dianggap sebagai simbol keindahan dan kelembutan. Pembandingannya dengan padang gurun yang berbunga seperti bunga mawar menciptakan citra kehadiran kekuatan penyelamat yang mampu mengubah kondisi yang sulit menjadi sesuatu yang mempesona. Kesukacitaan dan kegembiraan. Ekspresi bersorak-sorak menunjukkan atmosfer sukacita dan kegembiraan yang menyertai transformasi tersebut. Ini menyoroti reaksi positif dan sukacita umat Allah dalam menghadapi tanda-tanda penyelamatan dan pemulihan yang dibawa oleh Allah. Simbol kebangkitan dan kehidupan baru. Bunga mawar yang berbunga lebat sering kali diartikan sebagai simbol kebangkitan dan kehidupan baru. Pembandingan ini dapat mencerminkan janji kehidupan baru yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Dengan demikian, pernyataan, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, bersorak-sorak,
dalam kitab Yesaya 35 ayat 2 adalah gambaran yang penuh harapan dan kegembiraan mengenai penyelamatan Allah yang membawa transformasi indah kepada umatnya dan lingkungan sekitarnya. Ketiga, terjadi transformasi dan pemulihan. Ayat ini merupakan bagian dari nubuat yang menjanjikan pemulihan dan penyelamatan. Frasa ini menciptakan gambaran visual tentang tangan yang lemah dan lutut yang goyah, yang merupakan simbol dari kelemahan dan ketidakmampuan manusia. Pernyataan ini berisi beberapa makna penting. Perhatian dan kepedulian Allah. Pemanggilan untuk kuatkan tangan yang lemah, dan teguhkan lutut yang goyah, mencerminkan perhatian Allah terhadap kondisi manusia. Allah mengenali kelemahan dan ketidakmampuan manusia, dan panggilan ini menunjukkan kepedulian Allah untuk memberikan kekuatan dan kestabilan. Penyertaan Allah dalam kesulitan. Pernyataan ini mencerminkan janji Allah untuk menyertai umatnya, terutama ketika mereka menghadapi kesulitan dan tantangan. Allah bukan hanya memberikan janji penyelamatan secara umum tetapi juga menawarkan kehadirannya yang aktif dalam setiap aspek kehidupan manusia. Pemulihan dan penyelamatan. Frasa ini dapat diartikan sebagai bagian dari janji pemulihan dan penyelamatan yang lebih luas. Dalam konteks kitab Yesaya, nubuat-nubuat ini sering kali terkait dengan janji penyelamatan yang akan datang melalui Mesias. Penyelamatan Allah tidak hanya bersifat rohaniah tetapi juga melibatkan pemulihan fisik dan emosional. Dengan demikian, kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah, adalah panggilan untuk mengandalkan kekuatan dan penyertaan Allah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Ini merupakan bagian dari pesan penyelamatan dan harapan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Allah. Keempat, Allah memberikan penghiburan dan kekuatan kepada umatnya. Ayat ini menyampaikan pesan penghiburan kepada yang lemah dan tertindas, menunjukkan bahwa penyelamatan Allah akan membawa kebahagiaan dan kekuatan kepada mereka yang merasa lemah. Dalam konteks ini, pernyataan ini mengandung beberapa makna penting. Pemberian kekuatan di tengah kesulitan. Kuatkan hatimu, adalah panggilan untuk memperkuat hati atau semangat seseorang. Pernyataan ini menawarkan dukungan dan kekuatan di tengah tantangan, kekhawatiran, atau kesulitan. Ini mencerminkan kepedulian Allah terhadap keadaan batin umatnya. Penolakan terhadap rasa takut. Janganlah takut, adalah perintah untuk menolak rasa takut. Pesan ini menyiratkan bahwa kehadiran Allah dan janjinya harus menjadi sumber kepercayaan dan keyakinan, bukan ketakutan. Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan. Respons terhadap pesan pembalasan dan penyelamatan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah datang untuk membalas dan memberikan pembalasannya, tetapi juga untuk menyelamatkan. Oleh karena itu, umat Allah diingatkan untuk menguatkan hati mereka, menolak ketakutan, dan percaya bahwa Allah akan berbuat adil dan menyelamatkan mereka. Janji penyelamatan Allah, selain membawa pesan pembalasan, pernyataan ini menawarkan janji penyelamatan Allah. Allah tidak hanya datang untuk menghukum tetapi juga untuk memberikan keselamatan kepada umatnya. Ini menciptakan citra Allah yang penuh kasih dan adil. Secara keseluruhan, kuatkan hatimu, janganlah takut, adalah panggilan untuk mempercayai Allah di tengah-tengah ketidakpastian dan rasa takut. Ini mengingatkan umatnya bahwa Allah adalah sumber kekuatan, perlindungan, dan penyelamatan, dan bahwa mereka dapat mengandalkannya dalam setiap situasi. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan saat ini?
dari pernyataan penulis kitab Yesaya 35 ayat 1-4 yang membahas tema Allah datang menyelamatkan umatnya, terdapat beberapa hal yang dapat direnungkan. Pertama, ada harapan dalam kesulitan. Penulis kitab Yesaya menawarkan gambaran harapan dan penyelamatan Allah di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan. Pada saat umat Allah menghadapi tantangan atau keadaan sulit, pesan ini mengajak untuk tetap mempercayai bahwa Allah datang untuk menyelamatkan. Kedua, ada transformasi dan pemulihan. Gambaran tentang padang belantara yang berbunga dan wilayah yang tadinya tandus menjadi subur mencerminkan kekuatan penyelamatan Allah untuk mentransformasi keadaan yang sulit menjadi sesuatu yang indah dan subur. Ini mengajarkan bahwa Allah memiliki kuasa untuk memulihkan dan mengubah keadaan yang tampak tidak mungkin. Ketiga, kita akan merasakan sukacita dalam pengharapan. Pernyataan tentang kegembiraan, sukacita, dan syukur menciptakan citra umat Allah yang bersorak-sorai karena menyaksikan tanda-tanda penyelamatannya. Ini mengajarkan bahwa pengharapan dalam Allah membawa sukacita yang sejati, tidak hanya bergantung pada keadaan eksternal. Secara keseluruhan, pernyataan ini mengajak untuk merenungkan bahwa Allah adalah penyelamat yang setia, dan meskipun umatnya mungkin menghadapi kesulitan, Allah memiliki rencana penyelamatan yang indah dan penuh harapan. Karena itu, khotbah ini mengajak untuk mempercayai, bersukacita, dan hidup dalam pengharapan akan Allah yang menyelamatkan. Kuatkanlah hati, jangan takut. Yesaya 35 ayat 4 berkata, "Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu." Firman hari ini mengajarkan kepada kita, bahwa kita harus selalu menguatkan hati. Apapun terjadi, tetap percayakan kepada Tuhan dan hanya selalu bersandar kepadanya. Tetapi, mampukah kita selalu berpegang padanya dan tetap percaya kuasa Tuhan mampu menyelamatkan kita jika badai kehidupan silih berganti? Pasti kita mampu dengan mengandalkan kuasa tangan Tuhan. Rasa takut membuat orang lemah, namun, semakin kita berjuang melawan rasa takut, maka Tuhan berkata kepada kita, "Kuatkan hatimu dan akan memberikan pertolongan kepadamu." Nabi Yesaya berkata hanya Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan kita dan mengubah keadaan kita. Untuk itu kita haruslah mempunyai keteguhan hati karena jalannya tidak selalu mudah. Hal ini menggambarkan adanya perubahan situasi dari hal yang menakutkan menjadi sukacita melalui kehadiran Tuhan. Sukacita karena Allah sendiri akan membuat suatu perubahan yang sangat sulit dikerjakan oleh manusia. Perubahan ini semakin dinyatakan melalui ayat 5-6a berkata, "Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai." Sukacita karena Allah akan membuat alam menjadi sumber kehidupan dan kesegaran. Pekerjaan dan karya Allah semakin kita pahami melalui ayat 6b-7 berkata, "Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air, di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan." Hal ini menyatakan adanya pembaruan ajaib yang jauh melebihi kuasa siapapun dan sanggup memberikan sukacita yang sangat luar biasa. Rasa takut adalah salah satu pergumulan yang pada umumnya dialami oleh umat manusia.
Rasa takut dapat menghinggapi siapa saja, termasuk orang yang beriman. Dalam menghadapi situasi kehidupan saat sulit, seringkali kita menjadi takut bahkan cenderung menjadi putus asa dan apatis, mungkin karena kondisi ekonomi yang sulit, rumah tangga yang hancur, pekerjaan yang tak menentu, jodoh yang tak kunjung datang, sakit penyakit yang tak sembuh, kehilangan orang-orang yang dikasihi, perasaan tertolak, kekecewaan. Namun dalam kondisi demikian firman Tuhan mengingatkan kita, jangan takut, kuatkan hatimu, sebab kita memiliki Tuhan yang baik dan sanggup menyelamatkan kita dari segala macam masalah ketakutan dan pergumulan hidup. Segala perkara pasti dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Janganlah takut menghadapi aneka macam masalah, tantangan, dan hambatan dalam hidup kita. Dalam kesusahan setiap orang membutuhkan jalan keluar. Pertolongan hanya ada pada Yesus. Dia sanggup menyelamatkan dan memberikan sukacita yang sesungguhnya. Andalkan Tuhan dalam pergumulan dan kesusahan dan jangan mengandalkan diri sendiri, teman, keluarga, harta dan pangkat. Jika kita mengandalkan Tuhan akan terjadi perubahan. Kita akan menjadi pemenang dalam iman dan memiliki pengharapan bahwa hari esok lebih baik. Tuhan datang menyelamatkan kita. Keselamatan yang dari Allah akan membawa pemulihan, mencelikkan mata rohani yang buta, membuka telinga yang tuli, menggerakkan kaki lumpuh kita untuk pergi dan datang kembali menyembah Tuhan dan membuat mulut kita mampu menyuarakan kebenaran dan mewartakan perbuatan besar Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan dan melupakan umat-Nya. Tuhan kita adalah penolong yang setia. Marilah kita menaruh pengharapan kita senantiasa kepada Tuhan. Jangan takut dan tawar hati akan situasi hidup kita hari ini dan hari esok. Kita memiliki Allah yang luar biasa, yang mampu datang dengan kekuasaan-Nya yang tidak terbatas untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita juga mengabarkan berita sukacita itu kepada orang lain yang membutuhkan, kepada orang-orang yang tangannya sudah lemah lesu, kepada orang-orang yang lututnya sudah goyah. Tuhan Yesus sendiri menyadari betul panggilan-Nya, yaitu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, serta untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang kepada mereka. Karena itu, kuatkanlah hati kita dan jangan takut sebab Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Apakah jalan raya kekudusan? Frasa spesifik jalan raya kekudusan hanya ditemukan satu kali dalam kitab suci, yaitu dalam Yesaya 35. Dalam pasal ini, Allah berjanji bahwa, di masa depan, tanah Israel akan diberkati dengan kesuburan dan padang gurun akan bergembira dan berbunga seperti bunga mawar. Nubuatan Yesaya tentang kerajaan Mesianis juga mendorong mereka yang lemah dan penakut untuk menjadi kuat, karena Allah akan datang dengan pembalasan untuk menyelamatkan umat Israel yang telah lama tertindas. Akan ada kegembiraan dan sorak-sorai sukacita ketika Sion yang baru dan dipulihkan akan melihat kemuliaan Allah, mengalami kehadirannya, dan dibimbing serta dilindungi oleh-Nya. Pada saat kerajaan itu didirikan, akan ada jalan raya di sana, itu akan disebut jalan kekudusan. Jalan raya kekudusan tidak harus berupa jalan raya harfiah. Inti dari nubuatan ini adalah bahwa Tuhan akan menghilangkan semua hambatan dan memperlancar jalan bagi umat-Nya, sehingga memungkinkan mereka untuk mengakses berkat-berkat kerajaan.
Beberapa orang menunjuk pada penggenapan nubuatan ini dengan kembalinya orang-orang Yahudi dari pembuangan di Babilonia dan Persia. Namun bahasa Yesaya 35 memberikan konteks yang lebih luas, termasuk penyembuhan fisik dan berkat lingkungan. Jalan raya kekudusan juga dapat dilihat merujuk pada jalan Kristus, jalan anugerah yang berdaulat yang menebus kita dari dosa. Jalan raya kekudusan mempunyai 3 ciri penting. Yang pertama ditemukan dalam Yesaya 35 ayat 8 berkata, "Itu adalah bagi mereka yang berjalan di jalan itu." Orang yang najis tidak akan menempuh perjalanan itu, orang bodoh yang jahat tidak akan melakukan hal itu. Jalan raya kekudusan adalah tempat kekudusan. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Tidak seorang pun yang memasuki kerajaan itu akan menjadi bodoh atau berdosa. Hanya Kristus yang menyediakan jalan kekudusan, setelah menukar kebenarannya yang sempurna dengan dosa kita. Kebenarannya diperhitungkan kepada kita, memampukan kita menjadi kudus, sama seperti Dia kudus. Jalan raya ini diperuntukkan bagi umat-Nya saja. Kedua, jalan raya kekudusan adalah tempat yang aman, disediakan bagi umat tebusan Tuhan. Tidak akan ada singa atau binatang buas di sana, mereka tidak akan ditemukan di sana. Tetapi hanya orang-orang yang telah ditebus yang akan berjalan ke sana, dan mereka yang telah diselamatkan Tuhan akan kembali. Hal ini menunjukkan keselamatan dan keamanan yang akan dialami umat Tuhan di jalan raya. Tidak ada orang jahat, yang dilambangkan dengan singa dan binatang buas, yang diperbolehkan berada di jalan raya. Orang-orang yang ditebus Tuhan akan berjalan di sana dengan damai dan aman. Ketiga, jalan raya kekudusan akan menjadi tempat sukacita. Mereka akan memasuki Sion dengan nyanyian, sukacita abadi akan memahkotai kepala mereka. Kegembiraan dan kegembiraan akan menguasai mereka, kesedihan dan keluh kesah akan hilang. Sama seperti para tawanan yang telah ditebus akan kembali dengan sukacita dari Babel, demikian pula semua orang yang ditebus Tuhan akan memasuki kerajaan 1000 tahun dengan penuh sukacita. Penyebutan jalan raya oleh Yesaya muncul lagi dalam Yesaya 40 ayat 3, mengacu pada kedatangan pertama Mesias. Ada suara yang memanggil, "Di padang gurun persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah padang gurun menjadi jalan raya bagi Allah kita." Nubuat ini digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yohanes Pembaptis? Walaupun namanya menyiratkan bahwa ia membaptis orang, yang memang benar ia lakukan, kehidupan Yohanes di dunia sebetulnya lebih dari sekedar membaptis. Kehidupan dewasa Yohanes dikenal oleh pengabdian total dan ketundukan kepada Yesus Kristus dan kerajaannya. Seruan Yohanes adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, sambil ia menyatakan kedatangan Sang Mesias kepada kalangan yang sangat membutuhkan seorang juru selamat. Ia menjadi pendahulu dari penginjil pada masa ini ketika ia membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus tanpa malu. Ia adalah manusia yang dipenuhi iman dan seorang teladan bagi kita yang ingin berbagi iman kita kepada orang lain. Hampir semua orang, baik orang percaya maupun orang tidak percaya, pernah mendengar nama Yohanes Pembaptis. Ia merupakan salah satu sosok yang paling terkenal di dalam Alkitab. Meskipun Yohanes dikenal sebagai pembaptis, ia merupakan nabi berikut yang dipanggil Allah sejak Maleaki sekitar 400 tahun sebelum kelahirannya. Kedatangan Yohanes dinubuatkan 700 tahun sebelumnya oleh nabi lain.
Di dalam Yesaya 40 ayat 3-5 disebutkan, ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ayat ini menggambarkan rancangan Allah di mana Allah telah memilih Yohanes menjadi duta besarnya dalam menyatakan kedatangannya. Kelahiran Yohanes adalah mujizat. Ia dilahirkan kepada orang tua yang sudah berusia lanjut yang selama itu mandul. Malaikat Gabriel menyatakan pada Zakharia, seorang imam Lewi, bahwa ia akan dikaruniai seorang putra, sebuah berita yang sulit dipercayai Zakharia. Kepada Yohanes, Gabriel berkata, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Sesuai nubuat Tuhan, Elisabet, istri Zakharia, melahirkan Yohanes. Dalam upacara sunatnya, Zakharia berkata tentang putranya, "Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya." Yohanes juga berhubungan keluarga dengan Yesus, karena ibu mereka adalah saudara keponakan. Faktanya, ketika malaikat Gabriel memberitahu Maria bahwa ia akan melahirkan Yesus, ia juga memberitahu tentang kelahiran Yohanes. Ketika Maria sedang mengandung Yesus, ia mengunjungi Elisabet, dan Yohanes melonjak dalam kandungan ibunya ketika mendengar suara Maria. Yohanes hidupnya sangat sederhana di daerah bukit-bukit Yudea, di antara kota Yerusalem dan Laut Mati. Pada waktu itu dituliskan bahwa ia mengenakan baju yang terbuat dari bulu unta dan berikat pinggangkan sabuk kulit. Makanan sehari-harinya juga sederhana, belalang dan madu. Yohanes hidup sederhana karena ia berfokus kepada pekerjaan kerajaan yang dikhususkan baginya. Popularitas Yohanes berkembang pesat, sebagaimana direkam dalam Matius 3 ayat 5-6. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Dibaptis oleh Yohanes maknanya ialah bahwa seseorang mengakui dosanya dan bertobat darinya, sebuah cara yang baik untuk mempersiapkan diri untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Pertobatan yang dimaksud dalam pembaptisan Yohanes tidak diminati oleh orang yang benar diri, karena mereka tidak menganggap diri mereka sebagai pendosa. Kita juga mengamati bahwa ia dengan berani mengutuk para pemuka agama pada zaman itu, para Farisi dan Saduki, dengan menjuluki mereka keturunan ular beludak, dan menghimbau mereka untuk tidak mengandalkan keturunan Yahudi mereka untuk selamat, tetapi untuk bertobat dan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pada zaman itu, orang tidak semudah itu mengutuk para pemimpin, baik pemuka agama atau lainnya, karena mereka takut dihukum. Tetapi iman Yohanes membuatnya tidak takut di hadapan oposisi. Anggapan pada umumnya ialah bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi dari Allah, dan banyak orang mungkin mengira bahwa ia adalah sosok Mesias. Ini bukanlah tujuannya,
karena ia telah mempunyai pandangan yang jelas tentang tugasnya. Di dalam Yohanes 3 ayat 28 Yohanes berkata, "Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya." Yohanes menghimbau para muridnya bahwa apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari dirinya hanyalah permulaan dari mujizat yang akan datang dalam wujud Yesus Kristus. Yohanes hanya seorang pembawa pesan yang diutus Allah untuk menyatakan kebenaran. Pesan Yohanes Pembaptis cukup sederhana dan singkat, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Ia tahu bahwa ketika Yesus hadir, pelayanannya akan berakhir. Dengan sukarela ia menyerahkan panggungnya kepada Yesus, dengan berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Mungkin tidak ada teladan yang lebih rendah hati daripada Yesus dan Yohanes di dalam Matius 3 ayat 13-15. Yesus datang dari Galilea untuk dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Yohanes menyadari bahwa Putra Allah yang tak berdosa tidak memerlukan baptisan pertobatan dan tentunya ia tidak layak membaptis juru selamatnya sendiri. Namun Yesus menjawab keraguannya dengan meminta untuk dibaptis supaya, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, yang berarti bahwa Yesus mengidentifikasi dirinya dengan orang berdosa yang akan ia tebus, supaya dapat membenarkan mereka. Dengan rendah hati, Yohanes menurut dan setuju untuk membaptis Yesus. Ketika Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan." Beberapa waktu kemudian, Herodes memenjarakan Yohanes Pembaptis. Herodes telah menikahi mantan istri Filipus, saudaranya. Yohanes mengecam pernikahan ini, sehingga Herodias, istri baru Herodes, geram. Ketika Yohanes berada di penjara, ia mendengar tentang semua yang dilakukan Yesus. Yohanes rupanya mengalami keraguan, sehingga ia mengutus muridnya ke Yesus untuk bertanya apakah ia benar merupakan sosok Mesias. Yesus menjawab dengan meminta para murid Yohanes menyampaikan kepada gurunya apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Nubuat sedang digenapi. Yesus tidak menegur Yohanes. Sebaliknya, ia memberi bukti bahwa ia adalah sang juru selamat yang dijanjikan. Yesus kemudian memberitahu pendengarnya tentang Yohanes, dengan berkata bahwa sosok Yohanes adalah pembawa pesan yang telah dinubuatkan datang sebelum sang Mesias. Yesus juga mengajar, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Pelayanan Yohanes, dan juga kehidupannya, berakhir dengan tiba-tiba di tangan Raja Herodes. Dalam sebuah balasan yang kejam, Herodias, istri Herodes yang dulunya istri saudaranya, Filip, berkomplot dengan putrinya untuk membunuh Yohanes. Putri Herodias berdansa bagi Herodes dan para tamunya suatu malam, dan hal itu begitu menyenangkan Herodes sehingga ia berkata, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Anak perempuan itu meminta saran pada ibunya, dan kemudian menjawab bahwa ia menginginkan kepala Yohanes Pembaptis di atas piring. Herodes pada mulanya takut pada Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci,
dan tidak ingin membunuh seorang nabi. Namun ia sudah terlanjur janji pada putri Herodias. Karena Yohanes sudah dipenjara, maka mengutus Algojo memenggal kepala Yohanes bukanlah hal yang sulit, dan itulah yang terjadi. Akhir kehidupan orang yang begitu setia sangat menyedihkan dan tak pantas. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Pertama, mempercayai Yesus Kristus dengan segenap hati adalah hal yang mungkin. Yohanes mengetahui bahwa Sang Mesias akan datang. Ia percaya sepenuhnya akan hal ini dan menghabiskan waktunya mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Tetapi jalan tersebut bukanlah jalan yang mudah dipersiapkan. Setiap hari ia menemui penyangkal dari berbagai kalangan yang kurang berkenan adanya seorang Mesias yang akan datang. Di bawah interogasi para Farisi, Yohanes membagikan imannya. "Aku membaptis dengan air," Yohanes berkata, "tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yaitu Dia, yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak." Yohanes beriman pada Kristus dan imannya sudah menyiapkan dirinya untuk masa yang sukar, tetapi juga untuk mengikuti jalan yang telah disiapkan baginya sampai pada waktu ia dapat berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia." Ketika melihat Yesus datang, sebagai orang percaya, kita juga dapat memiliki iman kuat yang sama. Walaupun tampaknya sulit memperkirakan apa yang dirasakan Yohanes ketika mendekam dalam penjara, rupanya ia mengalami keraguan. Namun Yohanes mengirim pesan kepada Yesus demi mengetahui kebenarannya. Sebagai orang Kristen, iman kita pasti diuji, dan kemungkinannya hanya dua: iman kita akan jatuh, atau, seperti Yohanes, kita akan bergantung pada Kristus, mencari kebenaran, dan beriman teguh hingga akhir. Kehidupan Yohanes adalah teladan keseriusan menjalani kehidupan Kristen serta panggilan kita dalam pelayanan, apapun bentuknya. Yohanes hidup untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada sesamanya. Ia berfokus pada misi yang telah Allah berikan pada dirinya. Yohanes juga mengetahui pentingnya bertobat dari dosa dan hidup yang kudus dan benar. Sebagai hamba Allah, ia juga tidak gentar menyampaikan kebenaran, meskipun ia harus mengecam orang-orang ternama sekalipun seperti Herodes atau kaum Farisi atas dosa mereka. Yohanes dipercayai dengan pelayanan yang unik. Namun kita juga dipanggil untuk membagikan kebenaran Yesus dengan sesama kita. Kita dapat mengikuti teladan kesetiaan dan ketaatan Yohanes pada Allah dan menyatakan kebenarannya dalam setiap situasi yang Allah izinkan bagi kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Pencipta kami, tunjukkanlah kepadaku apa yang dapat kulakukan untuk ikut menyembuhkan dan memulihkan apa yang telah rusak di dunia ini. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa,
Malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.